الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم, bagi orang-orang yang bersumpah ilah terhadap istri-istrinya, ay yahlifuna an la yujami'uhun, yakni sumpah itu orang itu bahwa ia tidak akan menjima orang tersebut kepada istrinya. Jadi ada seseorang yang bersumpah tidak akan menjima, tidak akan mempergauli, tidak akan menggauli istrinya. Tarabbusu, maka harus menunggu arba'ati asyhurin, selama 4 bulan lamanya. Fa in fa'u raja'u fiha ba'daha 'ala al-yamin ila al-waqti, maka seandainya kembali lagi orang tersebut, artinya kembali lagi di dalam 4 bulan tersebut, atau setelah 4 bulan dari sumpahnya untuk kembali mempergauli. Fa innallaha ghafurun, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lahum, kepada para mukmin itu. Ma atauhum min dararil mar'ati bil hanifi, kemudian dia mendatangkan ke orang tersebut dalam mendatangkan kepada kemadaratan kepada perempuan dengan sumpahnya. Artinya Allah Maha Pengampun dari kemadaratan yang ditimbulkan akibat sumpahnya itu kepada istrinya. Rahimun, Allah juga Maha Welas Asih bihim, kepada orang tersebut yang melakukan sumpahnya. Jadi apabila seseorang bersumpah tidak akan mempergauli istrinya, tidak akan berjima dengan istrinya, misalkan dia bersumpah, pokoknya mulai hari ini saya tidak akan mempergauli kamu, saya tidak akan berjima dengan kamu, wallahi, maka akibat sumpahnya itu dia kena hukuman 4 bulan. Dia harus menunggu selama 4 bulan itu, tidak boleh mempergauli istrinya gara-gara ucapannya tadi. Baru setelah 4 bulan dia boleh kembali mempergauli istri. Itu konsekuensi akibat daripada sumpah tadi. Maka apabila setelah 4 bulan kemudian dia kembali lagi mempergauli istrinya, Allah mengampuni. Itu ketentuannya. Tetapi kalau sebelum 4 bulan dia mempergauli, maka dia terkena kafarah sumpah. Artinya dia melanggar sumpahnya. Misalkan baru 2 bulan dia kembali menjima istrinya, kembali mempergauli istrinya, maka dia harus kena kafarah sumpah. Kafarah sumpah yaitu pertama memerdekakan budak belia, yang kedua berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, dan yang ketiga memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang, 1 orang 1 mud. Itu kafarah sumpahnya. Itu kafarah sumpahnya bagi orang yang melakukan ilah, namanya ilah. Jadi sumpah tidak mau mempergauli istri itu namanya sumpah ilah namanya. Wa in azamu talaqu, dan seandainya dia berazam orang tersebut untuk memberikan talak atau ingin bercerai, ay alaihi bi an lam yafi'u falyuqi'uhu, jelasnya dia akan menolak
atau memberikan talak atau ingin menceraikan, secara kemudian dia tidak akan kembali lagi ke orang tersebut, maka dia harus menimbangkan tolak itu. Artinya kalau dia tidak ingin kembali lagi kepada istrinya, tidak ingin mempergauli lagi kepada istrinya, maka dia harus melakukan tolak. Dia harus menalak istrinya. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ya, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Fa inna Allaha sami'un, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar li qaulihim, terhadap ucapan mereka. Jadi terhadap ucapan sumpah yang diberikan tadi, Allah Maha mendengar. Alimun, Allah juga Maha mengetahui. Bi'azmihim, terhadap azamnya, terhadap azam dalam hatinya. Jadi kalau dalam hatinya ada azam, dia mau menolak, mau menceraikan, maka dia harus menceraikan setelah bersumpah tadi. Ya. Kalau dalam hatinya berazam, makanya Allah mengetahui setiap ucapan dan azam yang ada di dalam hati orang tersebut. Al-ma'na dari salahu kama tarabbusi ma dzukira illa al-fai'atu aw at-talaq. Bermakna di sini bahwa tidak ada bagi orang dalam setelah menunggu tersebut, seperti apa yang dikatakan tadi, selain dia kembali lagi merujuk atau memberikan talak. Jadi ada dua pilihan. Selama masa menunggu 4 bulan tadi, setelah dia memberikan sumpah tidaknya, maka ada dua pilihan bagi dia: merujuk kembali kepada istrinya atau memberikan talak kepada istrinya. Itu pilihannya. Tidak boleh digantung, dirujuk tidak, ditalak tidak. Harus ada ketegasan. Ini akibat sumpah tadi. Harus ada ketegasan. Setelah 4 bulan menunggu, apakah dia mau kembali merujuk kepada istrinya ataukah dia memberikan talak kepada istrinya. Ini harus dilakukan. Tidak boleh dibiarkan menggantung begitu saja. Wal mutallaqatu yatarabbasna, dan adapun orang-orang perempuan atau istri-istri yang ditolak itu harus menunggu. Jadi istri-istri yang diberikan tolak oleh suaminya, ia tarabbasna, harus menunggu. Ali yang tawdirna, jelasnya harus menunggu itu mutlaq. Ya. Orang istri yang ditolak tadi, bi anfusihim, terhadap dirinya, anil nikahi, jadi tidak menikah terlebih dahulu. Salasata quru, selama 3 bulan, selama 3 kali suci. Salasata quru, selama 3 kali suci. Seorang perempuan yang dijatuhi talak oleh suaminya itu harus menunggu selama 3 kali suci. Salasata quru, untuk menikah lagi maksudnya. Ya, untuk menikah lagi. Itu namanya masa iddah. Tamdi min hina talaqi ja'u qari'an yaftahil. Jadi selama 3 kali suci mulai jatuhnya tolak dihitungnya. Sejak hari dijatuhkan tolak, mulai hari itulah dihitungnya 3 kali sucinya. 3 kali sucinya. 3 kali suci dari haid. Wa huwa tuhru awil haid. Jadi suci di sini maksudnya suci dari haid. Jadi setelah 3 kali haid, 3 kali suci dari haid, baru dia boleh menikah lagi. Wa hadza fil madkhuli bihinna, dan adapun di dalam tolak itu perempuan yang sudah di perawanan. Apa di perawanan itu? Apa dalam bahasa Indonesia ini? Perempuan yang sudah di perawanan.
sudah digauli. Ganti bener ya. Jadi perempuan yang sudah digauli, ini ada perbedaan. Wa hadza fi madkhuli bihinna. Dan di sini ada yang ditolak, yaitu perempuan yang sudah digauli. Amma ghairuhunna, anapun perempuan yang belum digauli, fala iddata alaihinna. Nah, itu tidak ada iddah. Ya, tidak ada iddah. Iya. Jadi kalau seorang perempuan dinikahi oleh laki-laki tetapi belum pernah digauli, masih suci keperawanannya, maka kalau dicerai kembali oleh suaminya, perempuan tersebut tidak perlu iddah. Yang iddah itu kalau dia sudah digauli, baru harus iddah, gitu ya. Gitu. Kalau dalam bahasa Sunda itu apa itu? Janda kembang, ya, rangga kembang, belajar ya, gitu, ya. Wala iddah, jadi tidak ada iddah. Wa fi ghairil aisati was-saghirati, dan di dalam golongan lain orang yang telah putus iddah, telah putus haidnya, aisati. Nah, ada perempuan yang lain yang telah terputus haidnya. Yang terputus haidnya ini berarti menopause, ya. Seseorang yang sudah tidak haid lagi. Was-saghirati, dan anak kecil yang belum haid. Zaman dulu mungkin ada tuh anak kecil yang dinikahin, ya, di bawah umur, belum haid sudah dinikahkan, umur 7 tahun dinikahkan, gitu ya, zaman dulu. Fa'iddatuhunna salasatu ashhur, maka iddahnya orang-orang tersebut, perempuan tersebut yang menopause dan anak kecil, salasatu ashhur, yaitu 3 bulan namanya. 3 bulan namanya. Bagi yang sudah tidak haid dan anak kecil yang belum haid, itu kalau diceraikan maka masa iddahnya selama 3 bulan. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Dan janganlah, wala yahillu, dan tidak halal, lahunna, kepada perempuan, ayyaktumna, bahwa dia menyembunyikan perempuan tersebut, ma khalaqallah, terhadap apa yang diciptakan oleh Allah, fi arhamihinna, dari apa yang tersembunyi di dalam rahimnya. Jadi tidak halal seorang perempuan itu menyembunyikan apa yang diciptakan Allah yang berada di dalam rahimnya. Apa yang ada dalam rahim perempuan? Minal waladi awil haidi, yaitu anak dan haidnya. Jadi tidak boleh menyembunyikan haidnya, atau salah menghitung waktu haidnya, atau menyembunyikan bahwa di dalam perutnya ada anaknya, ada kandungannya. Tidak boleh. Dia harus berbicara terus terang bahwa ketika ditolak itu dia sedang mengandung, karena beda nantinya, ya, beda, masa iddahnya beda, ya. Itu bahayanya kalau menyembunyikan di sini. Makanya tidak halal bagi seorang perempuan untuk menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya. Dia harus berbicara terus terang. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Seandainya bukti bahwa perempuan itu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Nah, ini merupakan teguran dari Allah, ya. Kalau seandainya dia termasuk orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka dia tidak boleh, tidak akan menyembunyikan
apa yang ada di dalam rahimnya. Wa bu'ulatuhunna, adapun suaminya dari perempuan tersebut, azwajuhun, jelasnya itu suami daripada perempuan tersebut, ahaqqu biraddihinna, itu lebih berhak untuk merujuk itu perempuan. Jadi istri yang dicerai, suami yang menceraikan istrinya tadi itu lebih berhak untuk merujuk istrinya, dirujuk kembali, ya, lebih berhak. Ya. Bimurajaatihinna wal abain, yaitu merujuk kepada perempuan itu walau abain, walaupun tidak mau perempuan tersebut. Jadi laki-laki boleh merujuk setelah ditalak, sebelum habis masa iddahnya, maka si laki-laki boleh merujuk istrinya tadi, walaupun istrinya tidak ikut, walaupun istrinya embungan tidak mau, ya, itu. Fi dzalika, dalam hal yang demikian tersebut, ai fi zaman tarabusi, jelasnya ketika masa-masa menunggu tadi, masa menunggu masa idah. In aradu islaha, seandainya bermaksud si suaminya tadi kepada kebaikan. Jadi dia merujuk itu bermaksud untuk memperbaiki, berniat baik gitu ya. Bainahuma, di antara keduanya itu, idrarul mar'ati, tidak bermaksud untuk memudaratkan kepada istrinya, kepada perempuan tadi. Jadi maksud merujuk tadi adalah untuk memperbaiki hubungannya dan tidak bermaksud untuk menimbulkan kemudaratan bagi si perempuannya. Bahwa tahridun ala qasdi la syartun li jawazil waj'ati, dan adapun bermaksud untuk memperbaiki tadi, rujuk dengan cara ngegereh itu apa ya? Dengan cara memohon dengan sangat kepada istrinya, ya. Memohon dengan sangat kepada istrinya, jadi meminta-minta lah kepada istrinya, ya, bahwa aku ingin merujuk kamu kembali gitu ya. Itu la syartun li jawazil waj'ati, itu tidak menjadi syarat. Jadi kalau mau merujuk itu tidak harus merengek-rengek, ya. Gitu. Nah, gegereh itu berarti merengek-rengek. Tidak harus merengek-rengek. Kalau mau rujuk aja. Ya. Jadi tidak menjadi syarat harus merengek-rengek itu untuk terjadinya rujuk. Wa hadza fil talaqi, dan haknya biraddihin ini, ya, haknya daripada biraddihin, ngerujuknya orang tersebut kepada perempuan fit talaqi dalam talak, rajulnya wa hakun, ini merupakan rujuk tersebut merupakan hak daripada laki-laki, la tafdila fihi, itu tidak menjadi apa di dalam merujuk tersebut. Idza haqqa li walihim, karena tidak ada hak di lainnya itu bulatuhun. Bulatuhun itu berarti dari suaminya yang menolak tadi. Walahunna, jadi laki-laki yang menolak itu lebih punya hak untuk merujuk, ya. Karena ada beberapa hal yang membuat
keutamaan-keutamaan dari laki-laki tersebut di dalam merujuk, ya. Fi nikahihinna, di dalam nikahnya itu, fil iddati, di dalam masa iddah. Walahunna, dan juga manfaat kepada itu mutlaqat, artinya wanita yang ditolak tadi, yang disebut tadi, ala azwajin, dibanding dari kemudaratan suaminya. Mislul ladzi, dan upama demikian juga, lahum, manfaat kepada para laki-laki yang alaihinna, tidak menimbulkan kemudaratan kepada mutlaqat, minal huquqi, dari apa yang menjadi haknya, bil ma'ruf, dengan kebaikan menurut syar'an, menurut syarat, min husnul isyradi. Jadi baiknya itu pergaulan menurut salat, menurut syarat, wa tarki dzirari wa nahwi dzalika, dan meninggalkan dari kemudaratan, walil rijali alaihinna darajah, dan bagi laki-laki itu telah dilebihkan daripada perempuan beberapa derajat. Laki-laki memiliki kelebihan beberapa derajat dibandingkan perempuan. Apa yang menyebabkan laki-laki memiliki kelebihan? Fadilatun fil haqqi min wujubi ta'atihinna lahum lima saquhu minal mihri wal infaqi. Jadi kelebihannya itu di dalam haknya tadi termasuk hak merujuk, karena yang berhak merujuk adalah laki-laki, bukan perempuan, ya. Yang punya hak tolak juga laki-laki, ya, laki-laki. Nah, kelebihannya itu karena wajibnya perempuan kepada taatnya, wajibnya perempuan taat kepada suaminya, ya. Kemudian laki-laki itu memberi mahar dan memberi nafkah kepada perempuan. Itulah fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan laki-laki dibandingkan perempuan. Makanya laki-laki diberikan hak untuk tolak dan juga hak untuk merujuk. Wallahu azizun, dan Allah itu maha gagah fi mulkihi, di dalam kerajaannya, hakimun, dan juga maha bijaksana fima tadbarahu li khalqihi, di dalam pengurusan apa-apa yang diciptakannya. At-talaqu, termasuk di dalam urusan tolak ini. At-tatliqul ladzi yurja'u ba'dahu. Jelasnya talak itu termasuk rujuk itu dan sebagai rujuknya. At-talaqu, sedangkan talak itu marrotani, dua kali, isnatani, dua kali. Jadi apabila tolak terjadi dua kali, fa imsakun, maka harus menunggu, ya, harus menahan, maka menahan. Ayyuhallaikum, jelasnya wajib bagi kalian semua, imsakuhunna, harus menahan perempuan itu baru setelah ditolak dua kali, bian turoji'uhunna, dengan merujuk kembali kepada perempuan tersebut, bima'rufin, dengan cara yang baik, min ghairi dhirorin, tidak untuk memudaratkan, au tasrihun, atau melepaskan, menolak. Ai irsalul lahun, jelasnya melepaskan perempuan tersebut, ihsanin wala yahillu lakum, melepaskan dengan cara yang baik, wala yahillu lakum, dan janganlah, dan tidak halal bagi kalian, ayyuhal azwaju, wahai para laki-laki, antakhudhu mimma ataitumuhunna, apa menjadi bukti bagi kalian bahwa dari barang yang sudah diberikan kepada perempuan, minal mur,
Artinya begini, apabila sudah terjadi tolak 2 kali, maka kamu harus menahan. Boleh menahan, artinya dengan cara yang baik. Selama masa iddah menunggu itu, apakah mau balik lagi, atau tasrihun, atau mau melepaskannya setelah 2 kali tolak, ataukah melepaskannya, tapi dengan cara yang baik. Ya, merujuk dengan cara yang baik, kemudian melepaskan, menolak juga dengan cara yang baik setelah masa iddah itu. Apakah mau diambil lagi atau mau ditolak seterusnya setelah 2 kali dengan cara yang baik. Wala yahillu lakum, dan tidak halal kepada kalian antakhudhu mimma ataitumuhunna, mengambil kembali dari barang-barang apa yang sudah kalian berikan kepada perempuan. Tidak boleh. Misalkan apa? Mahar. Jadi kalau sudah ditolak, mahar itu nggak boleh diambil lagi. Ya. Tidak boleh, karena mahar itu adalah hak si perempuan. Ya. Syai'an kepada itu perkara, idza talaqtumuna, tatkala telah menolak kalian, telah memberikan tolak kalian kepada perempuan itu. Illa ayakhofa, kecuali apabila kalian mengkhawatirkan, ya, atau takut alla yuqima hududallah, tidak dapat mengikuti ketentuan-ketentuan dari Allah, ketentuan-ketentuan di dalam hukum Allah, di dalam hukum rumah tangga. Aila yatiya bima haddahu lauma minal huquqi, jelasnya tidak bisa mendatangkan kedua laki perempuan itu kepada peraturan-peraturan Allah, atau tidak dapat menunaikan hak-haknya di antara kedua-duanya. Fa in khiftum, maka apabila kalian merasa takut atau khawatir bahwa la yuqima hududallahi fala junaha alaihima mimma iftadat bih, apabila kalian khawatir tidak dapat menunaikan kedua orang tersebut, laki perempuan tadi, terhadap perintah-perintah Allah, aturan-aturan Allah, fala junaha, maka tidak ada dosa alaihima, bagi kedua orang itu, fima iftadat bih, di dalam meminta tebusan perempuan atau memberi tebusan perempuan tersebut nafsaha, terhadap dirinya perempuan itu, minal mal, dari harta, liutalliqaha aila haraja 'ala zauji fi aqdihi, meminta tebusan atau memberi tebusan ketika dia menalak kepada istrinya tadi. Dalam hal ini maksudnya begini, si istri apabila di dalam hubungan suami istri ini mereka sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya masing-masing, atau dikhawatirkan terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah karena hubungan suami istrinya tidak harmonis, si istri ingin bercerai, maka si istri boleh, ya, mengajukan gugatan cerai dengan memberikan tebusan. Ini yang disebut dengan tolak bain. Kalau laki-laki yang menolak namanya tolak roj'i, tolak yang bisa dirujuk. Tapi kalau istri yang mengajukan gugatan cerai tetapi harus melalui proses pengadilan, kalau perempuan harus melalui proses pengadilan, istri yang mengajukan gugatan cerai, maka si istri ini harus memberi tebusan kepada suaminya, mantan suaminya yang ditolak. Jadi nanti hakim yang memutuskan perceraian tadi, itu ya. Nah, tapi istri harus memberikan tebusan. Nah, ini apabila dikhawatirkan mereka sudah tidak bisa melanjutkan hubungan suami istri, berarti dari pihak istri juga bisa melakukan gugatan cerai, ya. Tilka hududullahi fala ta'taduha, wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Adapun yang demikian, yaitu hukum-hukum yang sudah disebutkan tadi, hududullah itu merupakan peraturan-peraturan Allah, fala ta'taduha, maka janganlah kalian melampaui daripada apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Wa may yata'adda hududallah, maka barang siapa yang melampaui
hukum-hukum Allah atau melampaui batas hukum-hukum Allah, faulaika humul zalimun, mereka itulah termasuk orang-orang yang zalim. Mereka itulah termasuk orang-orang yang zalim. Fa in talaqaha, maka seandainya telah terjadi tolak seorang laki-laki kepada perempuan, zauju ba'das nitain, seorang laki-laki telah menolak perempuan 2 kali, 3 kali, fala tahilla lahu min ba'di, maka tidak halal laki-laki itu setelah memberikan tolak 3 kali, ba'da talqutis tsalitsah, setelah terjadinya tolak 3. Setelah terjadi tolak 3, hatta tankiha, sehingga menikahlah perempuan itu ya, zauzan ghairah, dengan laki-laki yang lain, dengan laki-laki yang lain. Wa yata'aha kama fi hadisin rawahu Syaikhan. Jadi apabila seorang perempuan telah ditalak 3 oleh suaminya, maka tidak boleh dirujuk kembali, melainkan boleh kawin lagi, tetapi dengan catatan perempuan itu sudah menikah lagi dengan laki-laki yang lain, ya, dengan laki-laki yang lain. Nah, apabila setelah perempuan itu, mantan istri itu menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai lagi atas kerelaan mereka, maka si suami yang pertama boleh menikahi kembali mantan istrinya, boleh. Jadi harus diselang dulu. Kalau sudah talak 3 itu tidak boleh langsung dirujuk, tidak boleh dinikahi lagi, tetapi harus diselang dulu oleh pernikahan dengan laki-laki yang lain, ya, dengan laki-laki yang lain. Fa'in talaqaha, maka kalau telah terjadi talak itu kepada perempuan, kepada istrinya, jauh desanya tegasnya sudah 2 kali, fala junah alaihima, maka tidak menjadi dosa kepada kedua orang itu, ai zaujati wa zaujil awal, dari laki perempuan daripada laki-laki, perempuan dari istri dari suami yang pertama, ayyataraja, seandainya merujuk kembali atau balikan lagi kepada istrinya itu, bila nikahi ba'da qada'il iddah, setelah selesainya beres iddah. Jadi kalau tolak 2 kemudian selesai masa iddah, itu bukan rujuk kalau sudah habis masa iddahnya, tetapi nikah lagi boleh kalau tolak 2 ya. Tapi habis masa iddahnya, itu bukan rujuk, nikah kembali. Rujuk itu dilakukan ketika dalam masa iddah, ya, rujuk itu. Lewat masa iddah berarti nikah kembali, boleh. Tapi kalau talak 3 nggak bisa tadi, harus diserang dulu oleh perempuan laki-laki yang lain. Ya. In dhanna ayyuqima hududallahi wa tilka, seandainya menyangka mereka bahwa tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah seperti apa yang disebutkan tadi, hududallahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun, maka peraturan-peraturan Allah itu yang memperjelas bagi orang-orang yang ya'lamun, yang pada mengetahui, yatadabbarun, yang berpikir tentang hal tersebut. Jadi apa-apa yang dituturkan di dalam hukum-hukum Allah ini, ya, itu menjadi memperjelas terhadap orang-orang yang mengetahui atau yang memikirkan hal tersebut. Wa idza talaqtum nisa fa balagna ajalahunna, dan tatkala telah memberikan talak kalian kepada perempuan, fa balagna ajalahun, kemudian telah sampai kepada batas
idahnya qarrabnal qida'a izatihinna, yaitu telah dekat kepada habisnya masa idah perempuan tersebut. Jadi apabila perempuan itu ditalak kemudian dekat kepada habisnya masa idahnya, famsikuhunna, maka harus menahanlah kalian kepada perempuan itu bi'anturaji'uhunna, dengan merujuk kepada perempuan itu bima'rufin, dengan cara yang baik, min ghairi dhirarin, dan tidak menimbulkan kemadaratan. Aw sarrihuhunna bima'rufin, atau melepasnya. Jadi ulangi lagi, atau melepasnya. Jadi setelah terjadi tolak, kalian boleh menahannya untuk merujuk kembali. Menahan itu namanya merujuk, ya, merujuk. Tidak menikah lagi dengan yang lain, si perempuan ditahan itu berarti akan dirujuk dengan cara yang baik, atau sarrihuhunna bima'ruf, atau lepaskan dia. Melepaskan itu berarti memberikan talak, ya, tapi dengan cara yang baik. Wala tumsikuhunna, dan janganlah kalian menahan perempuan itu birraj'i, dengan mau dirujuk. Ditahan perempuan itu, setelah ditahan perempuan itu dan mau dirujuk, diroron, karena mau memudaratkan, mau menimbulkan kemudaratan dengan niat-niat yang tidak baik. Setelah ditahan dia mau dirujuk kembali, tapi niatnya tidak baik, niatnya menimbulkan kemudaratan bagi perempuan itu, diroron. Lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Berarti apabila itu dilakukan, ini sudah termasuk melampaui batas. Lita'tadu. Jadi kalau seandainya ditolak kemudian ditahan, dia mau dirujuk lagi dengan niat menimbulkan kemudaratan bagi perempuan, mau menganiaya perempuan, ini termasuk kelakuan lita'tadu, melampaui batas. Melampaui batas. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Maka apabila hal itu dilakukan, faqad dzalama nafsah, maka jelas-jelas kalian itu termasuk orang yang menzalimi diri sendiri. Bita'ridiha ila 'adzabillah, dengan cara berarti dia berhadapan dengan siksa dari Allah Ta'ala. Berbuat zalim berarti dia menantang siksa atau azab dari Allah Ta'ala. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, dan janganlah kalian, yaitu menganggap kalian itu terhadap ayat-ayat Allah itu dengan cara bermain-main atau menganggap sepele. Janganlah kalian menganggap sepele terhadap ayat Allah dalam hal ini. Jangan ngeguyonkan, bermain-main terhadap ayat Allah. Wazkur ni'matallahi 'alaikum, dan ingat oleh kalian semua dari nikmat-nikmat Allah kepada kalian bil Islami, dengan agama Islam. Wa na'anzal 'alaikum minal kitabi, dan dari apa-apa nikmat apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian di dalam kitab, yaitu Al-Qur'an, wal hikmah, dan juga hikmah. Ma fihi minal ahkami, jelasnya dari apa-apa yang terdapat dalam Al-Qur'an itu berbagai macam hikmah atau hukum-hukum. Ya'idukum bi, ya'idukum bi, apa ya'idukum bi itu? Ya, ya'idukum bi an tashkuruha bil 'amali bihi, kalian harus bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah di dalam mengamalkan Al-Quran. Wattaqullaha wa'lamu anna Allaha bikulli syai'in 'alim, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu anna Allaha bikulli syai'in 'alim, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu bikulli syai'in 'alim, mengetahui terhadap segala sesuatu. La yakhfa 'alaihi syai'un, tidak samar bagi Allah terhadap berbagai macam perkara.
Wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahun, dan tatkala telah ditalak oleh kalian perempuan-perempuan, fabalagna ajalahun, terus telah sampai perempuan itu kepada batas iddahnya, fala ta'dhuluhunna, maka jangan menghalangi bagi kalian terhadap perempuan itu. Nah, ini menjadi khitab bagi para wali, para wali perempuan. Aitamna'uhunna min. Jadi jangan menghalang-halangi, jangan menghalang-halangi para wali ini, jangan menghalang-halangi kepada perempuan itu ayyakina azwajahunna, dalam hal untuk nikah kembali kepada suaminya yang terdahulu. Artinya untuk rujuk kembali, mutalliqina lahun. Jadi para perempuan yang tertolak tadi. Jadi perempuan yang ditolak itu tidak boleh, apabila dia ingin rujuk kembali dengan suaminya, itu tidak boleh dihalangi oleh walinya. Ya, mau orang tua atau kakaknya, ya, pokoknya walinya tidak boleh. Ya, tidak boleh menghalang-halangi apabila kedua suami istri itu mau rujuk kembali setelah terjadinya tolak. Idza taradau, tatkala telah pada ridho kedua orang tersebut, ayat azwaju wan nisa, suami istri tersebut telah ridho kembali. Ya, telah ridho kembali, maksudnya sudah mau kembali untuk rujuk ya. Bainahum, dan diantara mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik, syar'an, menurut syarat. Zalika, yang demikian itu nahyu 'anil adli, dari mencegah, yaitu mencegah atau menghalang-halangi itu, yu'adzu bihi aman kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Jadi tidak boleh mencegah dua orang yang mau merujuk setelah tolak itu, maka minkum, apabila kalian semua beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Li'annahul muntafi'u bihi, karena sesungguhnya orang tersebut telah mengambil manfaat dari Al-Quran. Dzalikum, tidak menghalang-halangi, awitarkul adli, dengan meninggalkan menghalang-halangi kepada kalian, azka, itu lebih bersih, lebih baik, khairun lakum, bagi kalian, wa atharun, dan lebih bersih bagi kalian semua. Jadi tidak menghalang-halangi itu lebih baik ya, lebih menimbulkan kebersihan bagi kalian semua. Wallahu ya'lamu, dan Allah Maha mengetahui, ma fihi maslahatahu, apa-apa yang lebih maslahat bagi kedua orang tersebut. Wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak mengetahui. Dzalika fattabi'u. Jadi apa yang terjadi kepada kedua orang tersebut, Allah mengatakan demikian. Jadi jangan dihalang-halangi, karena Allah lebih mengetahui ya, apa yang terbaik bagi kedua orang yang bercerai tadi, kalau seandainya mau merujuk. Jadi tidak boleh dihalang-halangi oleh para walinya. Nah, terus saudara sekalian, tafsir Quran pada malam ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan di dalam pembacaan tafsir jalan ini. Alhamdulillah wa yakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.